Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Raka ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sesuai dengan tugas apa yang diamanahkan dari leader kita, Kang Algian. Semoga beliau sehat selalu. Amanah yang cukup berat menyampaikan materi tentang eh, legalitas perusahaan ya, terutama juga dalam konsepsi syariah. Baik, kalau begitu saya ingin melihat dulu semangat dari teman-teman ya. Hari ini semoga pada kesempatan malam hari ini calon-calon miliarder, calon-calon peraih-peraih luxury semuanya masih semangat luar biasa di acara Job Training malam hari ini. Semoga semua yang hadir di Zoom kali ini teman-teman dimudahkan dalam eh, menjalankan bisnis PTBS ini ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sobat-sobatku yang Allah muliakan, eh, kali ini kita akan membahas tentang legalitas dari Base Corporation ya. Dan tentunya saja saya ingin mengetahui di sini apakah banyak yang baru atau ada mitra-mitra yang lama nih. Biar nanti saya menyeimbangkan materi yang sudah dan materi yang nanti akan saya tambah ya. Biar apa namanya materinya tidak terlalu jenuh. Jadi ada materi yang tetap nantinya yang harus diulang-ulang, the power of repetition, pengulangan ya, biar makin paham, makin mengerti. Juga ada materi tambahan karena memang materi syariah ini cukup cukup banyak ya, jadi disampaikan secara bertahap, teman-teman. Eh, baik, ada yang baru? Coba saya baru katakan yang baru satu, dua, saya baru. Oke, berarti saya baru. Alhamdulillah ya, banyak yang baru ya. Alhamdulillah. Saya belum ada sebulan. Baik, baru. Alhamdulillah. Baik. Yang sudah sering menerima materi syariah di setiap minggu ke berapa ya? Yang jelas dalam seminggu itu adalah training terkait dengan eh, syariah. Ini semoga teman-teman yang terus istiqomah dalam belajar makin paham, makin mengerti dan ini apa sekaligus juga karena dengan istiqomah itu luar biasa, ini memancing kesuksesan ya, mempercepat kesuksesan. Bagi yang baru tentu materi ini sangat penting sekali karena di luar sana calon mitra kita sering bertanya tentang legalitas formilnya atau terkait dengan konsepsi syariahnya ya. Oleh karena itu tentu saja perlu materi ini diulang, disampaikan secara kontinu terus-menerus baik bagi mitra yang sudah lama ataupun mitra yang baru bergabung. Nah, tentu sekali lagi biar tidak jenuh, saya akan sampaikan materi eh, yang sering disampaikan, hal-hal yang intinya, tapi juga karena memang materi yang syariah ini cukup panjang, cukup padat ya, bisa 3 SKS kalau di kampus itu, maka disampaikan secara bertahap. Baik, kita mulai saja teman-teman. Semoga eh, pembelajaran ini benar-benar memberikan keberkahan buat kita semuanya yang hadir sehingga bisnis kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu ini baru pembukaan. Saya izinkan untuk menyampaikan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, barangkali saya ingin mengingatkan sebuah hal yang disampaikan oleh salah seorang penulis dari kitab Al-Hikam ya Ibnu Athaillah. Kenapa saya harus sampaikan? Karena ini pondasi yang begitu sangat apa ya? Pondasi kita sebagai mitra-mitra yang menjalankan bisnis syariah. Nah, beliau menyampaikan begini, ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sangat tajam sekali ungkapan hikmah dari beliau
gambaran bahwa kita ini coba rasakan. Seringkah kita memperjuangkan, mempertaruhkan hidup kita, waktu kita dari pagi hingga petang. Kalau bahasa Sundanya mah eh, hulu dijadikan kaki, kaki dijadikan hulu gitu ya. Banting tulang untuk apa namanya? Untuk meraih impian dan capaian kita dalam hal duniawi. Gitu ya. Kita berjuang sekuat tenaga sampai betul-betul kita lupa segalanya. Pernahkah kita melakukan itu sementara hal itu adalah bagian dari sesuatu yang semestinya kita lakukan. Maksudnya bahwa Allah itu memerintahkan, kata Ibnu Athaillah, bahwa hal itu sudah ada jaminan. Jadi wafil waktil ladzi yurid la fil waktil ladzi turid. Perjuangan yang kita capai ini nanti ada batas waktu di mana kita akan mencapai satu titik kesuksesan. Ketika kita berjuang di best corporation misalnya, nanti bakal bakal menemukan satu titik kesuksesan, satu titik keberhasilan. Tetapi hal yang paling urgen sekali bahwa kita mempersiapkan, mempertaruhkan hidup kita untuk perjuangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memang pentingnya syariah itu. Jadi apa yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, teman-teman, sebetulnya itu untuk apa? Jangan-jangan berpikirnya itu ya tadi berjuang itu tadi hanya untuk mendapatkan mobil saja, mendapatkan motor, mendapatkan rumah 1 miliar. Tok itu saja stuck di situ. Padahal, padahal yang sejatinya Allah perintahkan kepada kita itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan dipisah tuh, jangan dipisah ya. Maka kenapa di Base Corporation itu muncul konsep syariah? Biar itu dipandu. Kenapa di Base Corporation itu ada program SLC, Spiritual Leadership Camp? Biar nanti harta yang kita dapatkan, sesuatu yang kita peroleh, baik motor, rumah, ya, dan penghasilan yang melimpah, itu tidak menjadi lupa. Maka perlu ternyata memang SLC itu bagian dari panduan agar kita bersyariah, gitu ya. Jadi tadi itu ijtihaduka fima duminala wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kata Ibnu Athaillah, itu tanda orang-orang yang hanya memperjuangkan dirinya untuk mencari kesuksesan duniawi, maka itu tanda al-basiroh, basirohnya telah lenyap. Waduh. Jangan sampai nih, teman-teman, bergabung di Best Corporation, basiroh teman-teman jadi lenyap. Kenapa? Karena dalam pikirannya, dalam hasratnya, condong hanyalah masalah keduniaan saja. Ya, condong hanya untuk mendapatkan motor, mobil, rumah 1 miliar. Itu saja yang kita pikirkan. Tetapi ada hal yang lain. Apa? Yaitu adalah ta'awun, teman-teman. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong. Itu makanya di Best Corporation itu luar biasa ya. Visinya itu go berkah no riba go to baitullah. Ajak sebanyak-banyaknya orang. Ajak sebanyak-banyaknya mitra untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menjauhi dari segala riba. Tuh kan? Itu sebetulnya proses integrasi dari konsepsi berpikir para ulama tadi. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Biar cahaya kita tuh nggak pudar gitu. Cahaya keimanan kita, cahaya akhlak kita tidak pudar. Jangan sampai pondasi itu dihilangkan ya. Maka oleh karena itu teman-teman, ya mitra-mitra yang saat ini baru bergabung atau mitra-mitra yang saat ini mungkin masih belum pernah untuk mengikuti SLC lah gitu kan. Saya sarankan ikut SLC ya. Spiritual Leadership Camp di mana itu akan menjadi pondasi yang kokoh, akan mendapatkan apa pertolongan dari Allah yang hai sulayah tasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya sedikit apa namanya berbagi ya. Saya ngobrol dengan seseorang uh, leader dan juga Ustadz di Base Corporation ya, Ustadz Aziz beliau punya utangnya 1 miliar, lunas dalam jangka waktu 99 hari. Kok bisa? Jawaban beliau simpel, simpel sekali gitu. Kalau urusan Allah itu jangan menggunakan akal. Kenapa? Karena uang utang sebanyak mungkin kalau Allah sudah
menentukan untuk lunas di waktu yang Allah tentukan tadi wafil waktil ladzi yurid la fil waktil ladzi turid, maka itu hal yang hal yang sangat mungkin sekali. Jadi teman-teman yang saat ini utang melimpah banyak ya gitu, ingin sukses, ingin mendapat mobil, motor dan lain sebagainya, maka ikuti jalan yang sudah di track atau yang sudah digariskan konsepnya oleh Base Corporation. Di Base Corporation itu ada jalan langit, ada jalan bumi, atau ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Kalau ikhtiar langit berarti ya itu SLC-nya. Kita tahajud bersama, ya, sholat istighosah bersama, sholat duha dan lain sebagainya selama 3 hari di gojok spiritual kita, maka itu akan memudahkan kita untuk meraih impian kita. Itu jalan ikhtiar langitnya. Ikhtiar buminya yaitu menjadi mitra Base Corporation, menjual produk-produk Base Corporation. Nah, pertanyaannya, bersyariahkah tidak bisnis di Base Corporation? Nah, ini bahasan yang akan kita kaji malam hari ini, ya. Itu tadi sebagai apa namanya awalan ya teman-teman. Tapi hal yang paling terpenting teman-teman, materi kali ini, biar teman-teman makin paham, makin mengerti, tidak hanya bahwa Base Corporation itu sudah mengantongi izin syariah dari MUI, udah aja selesai. Nanti kan ketika ditanya syariahnya letaknya di mana, bingung. Kan sudah dari MUI. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan sosok ustadz, kiai, para tokoh, ajengan, atau siapapun, pasti akan bertanya tentang isi syariahnya itu sendiri. Maka perlu sekali materi tentang syariah ini teman-teman biar teman-teman makin percaya diri ketika berbisnis. Itu tambahan dari saya ya sebelum ke materi inti, dan tentunya juga tambahan yang penting pula nanti akan saya share di grup ya. Karena nanti akan ada tambahan biar nanti teman-teman masuk ke Base Corporation itu sebagai tidak hanya sebagai seorang penjual atau sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang calon-calon miliarder, tapi juga paham syariah ya, yang real secara teoritik atau secara hukum ya gitu ya. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan atau memunculkan slide, bukan slide ya. Saya nulis tadi di Word ya. Mudah-mudahan bisa 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 termunculkan di sini. Oke, bismillah. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Udah kelihatan, alhamdulillah. Baik, teman-teman, saya ini diambil dari sebuah buku yang luar biasa ya, penulisnya Siti Khairiyah MAG. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tentunya saja saya hanya menyampaikan saja, tapi harus berdasar dalilnya dari mana gitu. Karena nanti saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Benar enggak apa yang saya sampaikan itu? Nah, ini sudah buku yang sudah teruji secara konsepsi syariahnya. Judulnya silakan ceklah di internet. Atau teman-teman secara bertahap belajarnya. Kenapa? Karena nanti ada banyak istilah-istilah. Tapi ini sudah saya sederhanakan, sudah saya ramu menjadi lebih sederhana ya. Tidak terlalu teoritik, tidak terlalu akademik. Nah, teman-teman, eh, hal yang paling terpenting ketika membahas tentang jual beli atau muamalah ya, maka teman-teman harus tahu dari misalnya bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Tidak boleh nih teman-teman kalau sudah tahu ini berarti dilarang untuk melakukan lagi ya. Kemudian ada jual beli yang sah tetapi dilarang, sah tapi dilarang gitu. Nah, ini panduan kita sebagai umat muslim ketika berbisnis ya, jual beli bermuamalah, teman-teman. Baik, yang pertama nih, ini tambahan saja nih. Nanti kita akan lanjut ke materi yang biasa kita. Ini tambahan saja, biar makin mantap kita tuh ya. Yang pertama adalah jual beli sperma hewan, tidak boleh. Maksudnya apa sih jual beli sperma tuh ya? Uh, Ini saya jelaskan langsung. Sperma tidak jelas baik buruknya, juga tidak dapat diserahkan. Berarti masih bersifat samar, sehingga tidak sah jual belinya. Nah, kemudian ada dalilnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli kelebihan sperma atau air mani. Hadis riwayat Muslim dan Nasai.
Tetapi jika dipinjamkan penjantan untuk mendapatkan bibit unggul tanpa minta bayaran, hal ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Jadi teman-teman kalau punya hewan, hewan yang punya bobot yang bagus misalnya ya, kemudian orang meminta spermanya biar 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 bagus yang betinanya. Nah, itu tidak boleh dijual belikan. Kok kenapa? Karena ada goror di dalamnya. Karena kepastian dari sperma itu tidak jelas apakah bakal cocok atau tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu, gitu ya. Oke, biar ini saya sampaikan cepat saja nih teman-teman. Nah, kemudian ada jual beli barang yang belum diterima, yaitu jual beli barang yang belum ada di tangan karena baru saja dibeli. Ini kaitkan dengan base corporation nih teman-teman. Teman-teman, ketika menjual produk, menjual barang ya ke mitra kita atau ke apa masyarakat ya, teman-teman memang sebaiknya menguasai produk. Maka di base corporation itu ada yang namanya product knowledge ya. Kenapa harus dibeli? Karena tujuan syariahnya itu. Jadi alasan bahwa si produknya harus dibeli biar kita merasakan produknya. Jual barang yang belum diterima, kemudian kita maksudnya itu bahwa kita harus menguasai produknya, teman-teman. Nah, tapi bedanya di base corporation itu ada akad lain, ada perjanjian lain ya. Berupa apa? Berupa nanti kita sebagai reseller. Jadi saya pernah barangnya belum nyampe ketika pertama kali menjadi mitra ya. Barangnya dari Jakarta dikirimnya di Kang Rian, sekarang mitra Kang Rian ya. Si barangnya belum sampai ke rumah, tapi besoknya saya mendapatkan mitra. Padahal belum sampai ke rumah, mendapatkan mitra dan alhamdulillah jadi mitra. Karena awalnya sudah ada perjanjian atau sudah ada akad ya, saya menjadi reseller base corporation gitu. Jadi teman-teman bisa nih, ketika barangnya belum sampai di rumah, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ada mitra yang gabung ya bisa. Karena ada perjanjian awal kita menjadi mitra base corporation, menjadi reseller. Jadi produknya kita sudah belum sampai ke rumah, lalu kemudian ada ikatan perjanjian itu. Maka teman-teman baca ya kalau ikatan itu. Nah, kemudian ada jual beli sistem ijon, tidak boleh nih teman-teman. Sistem ijon itu apa sih jual beli sistem ijon itu? Misalnya jual beli padi yang belum dipanen, atau misalnya buah-buahan yang masih berada di pohon yang masih hijau. Lalu kemudian terjadi transaksi, kemudian terjadi deal-dealan. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya. Kenapa? Karena khawatir terjadi merugikan dari kedua belah pihak. Kalau misalnya seseorang, aduh, kenapa dijual padahal bagus buahnya, atau tidak sesuai dengan kenyataan, si buahnya menjadi buruk misalnya. Jadi itu tidak boleh, maksudnya goror. Ilatnya ada sebuah hadis, wala tastarus samak fil ma'i fa innahu goror. Jangan membeli ikan di dalam air ya. Karena fa innahu goror itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi si ikannya harus ada harus diangkat dulu atau harus diambil dulu, dipancing dulu sampai kita memegangnya, baru itu bisa ada transaksi. Nah, gitu ya. Itu begitu sangat luar biasanya jual beli itu dalam Islam, teman-teman. Nah, kemudian jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Jual beli seperti ini tidak sah karena belum jelas jika lahir akan hidup atau mati. Nah, kemudian Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke ya. Nah, itu ya jelas ya. Kemudian ada jual beli yang sah tetapi dilarang, teman-teman. Nah, ini yang sering ini kadang-kadang uh, saya sering mendapatkan informasi ini di base corporation, sering ada ini gitu ya. Ini teman-teman hati-hati ya. Hati-hati karena memang perlu kita menjaga syariah dalam bisnis kita ini. Ya perusahaannya sudah syariah, produknya sudah syariah, semuanya sudah syariah. Cara menjualnya kita tidak bersyariah. Nah, jangan sampai terjadi itu ya. Nah, yang pertama jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawar orang lain kecuali sudah ada kepastian dari orang tersebut atau diteruskan jual belinya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Janganlah di antara kamu jual beli atas barang yang sudah dijual atau dibeli orang lain. Teman-teman misalnya apa ya sebutnya kalau bahasa kita tuh serobot gitu, menyerobot. Mitra yang sudah menjadi mitra orang lain, jangan sampai kita motivasi untuk menjadi mitra kita. Gitu. Itu tidak boleh itu. Alasannya apa? Alasannya memang tidak dilarang oleh Rasulullah ya, gitu. Jadi jangan menyerobot lah gitu. Atau ada mitra dalam proses lobby, dalam proses lobby si A misalnya ya. Itu kemudian tiba-tiba kita menyerobot, tidak boleh juga. Gitu. Itu ada zolim. Saking luar biasa diatur ya dalam Islam, tidak boleh. Nah, bagaimana di online? Wah, yang memang tidak tahu sama sekali. Maka nanti itu ada proses komunikasi yang sejalan. Nanti teman-teman bisa kembangkan dalam pertanyaan nanti ya. Oke, kita karena waktunya kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua, jual beli sebelum menjual sampai ke pasar jual beli seperti ini tidak boleh karena dimungkinkan ada pihak yang dirugikan. Maksudnya ini kan konsepsi jual beli tradisional ya. Jadi ada barang yang kemudian yang semestinya berada di pasar. Khawatir apa? Khawatir ada kerugian. Intinya tujuan daripada syariah itu adalah selain daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, esensinya tujuannya juga tidak ada yang namanya saling merugikan. Esensinya itu ya. Kemudian jual beli untuk menimbun barang tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Jadi kalau teman-teman hanya untuk menimbun saja barang yang kita beli dan itu tidak dijual lagi atau mungkin tidak dibagi, tujuannya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk memenuhi hasrat hasrat kita menguasai, maka itu terlarang dalam Islam. Jelas hadisnya hadis riwayat Bukhari, teman-teman. Kemudian yang keempat, jual beli pada waktu sholat Jumat. Tidak boleh, teman-teman nih. Ini tegas dalam surat Al-Jumu'ah ya. Jadi ada transaksi di waktu Jumatan nih. Jangan-jangan teman-teman nih nggak boleh ya. Ketika waktu Jumatan ada mitra yang gabung nih sama kita ya. Tanggung nih saya nggak khawatir tidak keburu. Kemudian terjadi transaksi. Nah itu dilarang. Tidak boleh ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang seruan sholat Jumat ya maksudnya, kemudian segeralah pergi ke masjid untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli ya. Kalau di waktu Jumat. Nah, kadang ini suka lupa nih teman-teman, maka perlu diingatkan. Kayak yang kelima, jual beli barang untuk kemaksiatan. Dilarang jual beli untuk tujuan maksiat seperti untuk perjudian, pencurian dan sejenisnya. Nah, kita nanti sesuaikan dengan MUI ya, sesuaikan. Sudah terpenuhi enggak hal-hal yang sifatnya teoritik dalam konsepsi syariah dalam Islam sesuai nggak dengan perusahaan base corporation? Ya. Yang keenam ya jual beli dengan mengecoh keadaan barang dan ukuran atau timbangannya. Ini terkait dengan timbangan, tidak boleh menipu intinya ya. Jual beli dengan nah ini ya dua jual beli. Jual beli dengan najasi. Najasi itu yaitu seorang mendamba atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli barang kawannya. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan najasi gitu. Jadi semacam lobby-lobby ya, yang kemudian itu ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang kedelapan, menjual di atas penjualan orang lain. Misalnya, kembalikan saja barang ini kepada penjualnya. Nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Nabi SAW bersabda, Rasulullah bersabda, seorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. Maksudnya, teman-teman, agar orang lain tidak menjual produk kita atau orang lain tidak gabung ke mitra orang lain atas keinginan kita melobi sampai pada akhirnya yang semestinya mitranya milik orang lain malah dengan zolimnya kita si mitranya menjadi gabung ke kita. Niat yang seperti itu dilarang dalam agama Islam ya, tidak boleh. Kemudian ada yang kesembilan, berselisih dalam jual beli, penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, kemudian berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Maka jangan berdusta dan bersumpah, sebab dusta akan menghilangkan berlaku jujur, berkah, menghilangkan berkah gitu ya. Sebagaimana hadis Nabi, bersumpah dapat mempercepat lakunya memang dengan bersumpah, dengan berjanji. Ada kan pedagang yang berjanji begini 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 gitu,
bisa sih membuat laku jualannya atau bisnis kita bisa lancar, tetapi dapat menghilangkan keberkahan. Hadisnya hadis Bukhari Muslim. Nah ini teman-teman, poin-poin ini menjadi catatan penting sekali. Ini adalah bagian daripada konsepsi syariah di Base Corporation yang nanti akan coba kita cocokkan dengan apa yang ada di Base Corporation teman-teman. Nah ini MUI-nya. Nah, bagi yang baru nih perlu perlu disampaikan teman-teman. Saya akan menyampaikan ini eh coba yang nah, oke. Nah, yang poin yang ini. Nah, terlihat ya? Saya akan besarkan. Nah, ini adalah 12 poin Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Kita cocokkan dengan yang tadi. Itu kan tadi konsepsinya tuh. Eh, yang disampaikan oleh salah seorang peneliti ya, ahli dalam syariah. Kita cocokkan nih, bener nggak ada nggak di sini? Pertama satu, dari 12 poin yang disahkan oleh MUI ketika lolosnya PLBS penjualan langsung berjenjang syariah. Yang pertama adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Ada produknya, ada produk yang dijual belikan. Tidak boleh kita memutar uang saja tanpa ada produknya. Insya Allah ya cocok ya bahwa bahwa barangnya benar-benar ada, tidak goror, tidak tadi ikan masih dalam air, tidak, tapi produknya sudah real, sudah ada, sudah kita kuasai. Yang kemudian yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Nah, jelas ya. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur goror, maisir, riba, doror, zulum. Zulum itu ya zolim ya gitu ya, maksiat. Nah, tidak. Kemudian yang keempat, tidak ada kenaikan harga biaya berlebihan sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas. Intinya tidak boleh adanya hal yang merugikan di dalam bisnis syariah itu, ya. Tapi kebalik harus ada ta'awun, harus ada saling tolong menolongnya. Kemudian yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung ya dengan volume nilai-nilai penjualan barang atau jasa. Jelas ya. Kemudian nomor 6, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota mitra usaha harus jelas jumlah ketika dilakukan transaksi. Pokoknya semuanya betul-betul harus jelas jentre gitu ya kalau bahasa Sunda nama. Tidak boleh ada yang namanya ketersembunyian. Ada istilah-istilahnya nanti teman-teman ya. Tapi ini terlalu panjang ya. Ada mudoroba, murobahah, musyaroka, musawamah ya. Itu yang sering dibahas ya teman-teman di materi-materi sebelumnya. Kemudian eh, yang kesembilan, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dari pembagian bonus ya. Tidak ada di Base Corporation itu, semuanya betul-betul transparan, detail, menjunjung tinggi keadilan. Kemudian yang ke-10, sistem perekrutan keanggotaan. Bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan seperti ini ya, tidak mengandung unsur bertentangan dengan akidah. Tentu saja dalam kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif, di mana saling memotivasi, saling berdoa, saling berikan ilmu. Wah, luar biasa. Kemudian yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Ya, itu ya. Kemudian yang ke-12, tidak melakukan kegiatan money game. Tidak. Jadi yang ke-12 poin ini semuanya itu matching dengan konsepsi ajaran syariah itu sendiri. Ya, teman-teman. Nah, matchingnya dari mana? Matchingnya. Nah, saya sering menyampaikan dan teman-teman harus paham istilah ini nih. Istilah yang sering saya sampaikan ya. Yang ini nih, teman-teman. Sebetulnya istilah-istilah dalam konsep bisnis syariah itu banyak ya. Hanya ini yang inti-intinya saja ya, yang inti-intinya saja. Ada mudorobah, murobahah, musyarakah, dan musawamah. Mudorobah itu apa? Profit sharing, teman-teman. Ya, nah, profit sharing itu, yaitu bahasa kerennya profit sharing ya, bagi hasil, bagi hasil. Nah di Base Corporation itu konsepsi bisnisnya bagi hasil, teman-teman. Mudorobah, di mana perusahaan yang punya barang, kita yang menjual produknya, kemudian kita dapat keuntungan.
dari produk yang kita jual. Itu mudharabah. Kemudian murabahah. Murabahah itu adalah transparansi, ada kejelasan, tidak ada bohong, tidak ada yang merugikan, ya. Semuanya jelas. Tapi di murabahah itu sebetulnya diterangkan tentang kalau buah itu diterangkan apakah asam, apakah manis gitu. Termasuk juga modalnya, modalnya berapa gitu. Tentu saja di base corporation itu bisa tidak sedetail itu. Maksudnya kemana? Maksudnya ke musawamah yang di paling bawah nih. Maksudnya ke musawamah. Musawamah itu jual beli yang memang tidak seperti murabahah yang modalnya harus di ini kan dijelaskan detail, tapi juga ada tahapan-tahapan, ada tahapan-tahapan atau produknya itu seperti teman-teman belanja ke warung, ya, ke warung atau jajan mie ayam, kan teman-teman tidak si tukang mie ayam atau si tukang warung tidak tidak menjelaskan ini modalnya sekian gitu ya, tidak kan? Atau tukang mie ayam modalnya sekian, nggak begitu. Nah itu jual beli masih syariah juga, musawamah namanya. Tak perlu menjelaskan di base corporation megang musawamah. Tapi juga ada unsur murabahahnya, itu transparansi. Coba teman-teman bahkan sampai gaji sendiri per bulan ya, per hari, per minggu itu mitra-mitra bisa tahu semuanya saking saking transparannya ya, murabahah gitu ya. Nah, kemudian ada musyarakah. Bisa musyarakah itu biasanya sebuah bisnis atau ikatan bisnis atau sebuah perencanaan dari satu atau dua orang yang kemudian menjadi sebuah ikatan untuk menggolkan sebuah proyek tertentu atau bisnis ya. Termasuk kegiatan-kegiatan untuk saling mengupgrade masing-masing untuk mendapatkan penghasilan yang melimpah sesuai dengan target bisnis itu sendiri. Nah, termasuk perkumpulan kita ini, teman-teman. Perkumpulan kita ini, bareng ini, ya, kemudian kita saling berkecimpung, saling berdiskusi, bagaimana supaya omset masing-masing meningkat, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Coach Algian Sapura, ya. Ini adalah bagian daripada musyarakah, bermusyawarah, kayak gitu. Nah, antara mudoroba, murabaha, musyarakah, musawamah ini bagian dari konsepsi dalam ajaran Islam yang tentunya ini diterapkan di bisnis kita di Base Corporation. Nah, itu teman-teman ya. Oke, barangkali karena waktunya semakin lama semakin larut, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya atau mungkin dilanjutkan dengan materi berikutnya dan selanjutnya kita akan tanya jawab ya biar makin manteng, makin mantep ya, makin dahsyat dan teman-teman intinya ada pembelajaran syariah ini bisnisnya makin semangat teman-teman. Perjuangannya semakin luar biasa ya. Tidak adanya leha-leha karena ini bisnis kita itu ada dakwahnya menyelamatkan hamba-hamba Allah dari jeratan utang dan riba. Barangkali itu saja ya dari saya. Mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang atau terlalu cepat. Tapi mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Henry Ya. dari Bu Iis Solihah. Apakah salah kalau kita mengajak atau menawari gabung pada saudara kita yang sedang di lobi orang lain dengan membujuk supaya ikut menjadi mitra kita dan kita bilang ke sana jauh sedangkan kita bersaudara. Lebih baik kita saling bantu dengan saudara. Gimana itu Pak Henry? Nah, kalau masuk dalam hadis yang tadi, kalau orang duluan sudah di lobi, sudah terjadi, nah sudah terjadi kerjasama apa namanya ikatan hati ya, ikatan hati seseorang, eh, bahkan ada ketersinggungan misalnya gitu. Intinya sebetulnya merugikan kan, atau apa namanya ya, menyakiti orang lain gitu ya. Padahal sudah ada ikatan, misalnya saudara kita nih, saudara kita sudah ada ikatan, artinya pertama sudah di lobby duluan sama orang lain ya. Lalu si yang mitra ini, saudara kita ini juga sudah ada perjanjian, maka tentu itu disarankan teman-teman, dianjurkan tidak boleh ya. Bentar, ini ada harus disolokin dulu, mau mati ini. Bentar. Oh, ternyata ini belum. Hei, bentar. Nah, sejauh mana kembali ya tadi tetap Islam itu apa namanya
Solihu likuli zaman wa makan. Atau tergantung dari situasi dan kondisi. Situasional. Coba mungkin didiskusikan secara baik, entah itu dengan saudara atau dengan seseorang yang duluan sudah melobi gitu. Nah, itu memang perlu dibicarakan, perlu didiskusikan biar tidak terjadi ketersinggungan. Walaupun nanti dalam redaksi hadisnya itu memang tidak boleh ya ketika barang itu sudah menjadi apa namanya sudah menjadi kekuasaan orang lain dalam artian sudah menjadi sudah dalam proses akad gitu, dalam proses akad. Memang berat ya, saudara kita yang semestinya sama kita gitu ya, dengan sama orang lain. Maka memang disitulah siapa yang cepat ya yang dapat. Maka jangan jangan salahkan situasi ya, tapi juga salahkan diri kita. Jangan-jangan kita belum belum segera untuk memberikan wawasan kepada saudara-saudara kita. Daripada saudara kita sama orang lain dalam penguasaan orang lain, maka segera tanpa pikir panjang lagi setelah training ini nih malam hari ini segera langsung informasikan kepada saudara-saudara kita daripada saudara-saudara kita keburu sama orang lain. Karena itu memang kita sebagai umat muslim tetap ya harus ya patuh terhadap Rasulullah itu menjadi hal yang mutlak gitu. Karena itulah sebagai sebuah hadis yang dilarang oleh ajaran agama, maka perlu pertimbangan itu alasannya alasan agama, teman. Jadi sekali lagi nih teman-teman ya, sebelum sama orang lain, segera malam hari ini sampaikan kepada saudara-saudara teman-teman, langsung lobby, jangan ke siapa-siapa, tolong ke saya gitu. Sebelum sama orang lain. Itu ya, tidak boleh nyerobot, tidak boleh. Jadi setelah ikut Zoom kali ini, karena ini teman-teman baru sudah tahu nih ya tentang syariah gitu. Sudah tahu, maka tidak boleh ada yang namanya serobot menyerobot termasuk saudara kita. Oke, terima kasih jawabannya Pak Henry. Sekalipun itu belum terjadi transaksi ya, apa gimana nih Pak Henry? Ini Oh, ada. kalau masih dalam proses kan belum belum jadi itu, maka memang perlu adanya komunikasi yang saya kira tidak merugikan atau tidak menyinggung dari kedua belah pihak. Pernah itu terjadi sama saya, pernah. Misalnya saya bahkan online, ya online. Ketika saya tiba-tiba orang apa petani kelapa sawit kalau saya di daerah seberang sana sudah mau gabung sama saya itu. Tiba-tiba ada yang di telepon saya minta SSP tim juga. Masya Allah. Kang, ini sudah sejak lama ini mitra mitra Summit ini itu Summit saya katanya gitu. Oh, kalau begitu sok ini aja dikomunikasikan saja, dikomunikasikan biar nanti kecondongan daripada si penjual itu kemana gitu. Saya insya Allah ridho ikhlas, akan juga ketika dipilih sama orang harus harus ridho sama ikhlas. Gitu. Artinya ada kesepakatan bersama di situ. Ada apa namanya? Ya, lemucuk sudah nama ngenah sama ngenah lah gitu. Tapi harus terbuka. Nanti Allah ganti kok kalau kita ikhlas itu, Allah ganti yang lebih besar lagi. Karena tujuan daripada syariah ini memang ada ujiannya. Kalau kita betul-betul ikhlas sama Allah, nanti betul-betul Allah akan ganti. Kalau Allah akan ganti yang lebih bukan tidak hanya saudara kita mungkin, tapi banyak yang lain yang orang-orang bergabung kepada kita. Maka yang paling terpenting dalam bisnis syariah ini adalah komunikasi yang ta'awun, saling tolong menolong, yang saling enak ya gitu. Silakan dikomunikasikan. Maka sekali lagi teman-teman sekali lagi nih, sebelum dilobi sama orang lain, segera saudara-saudara kita informasikan bisnis ini. Saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara saya semua. Kalau saya ya sudah mempraktikkan, walaupun belum ada penolakan, belum pengen ya pokoknya yang namanya apa namanya yang proses lah itu proses. Tapi yang paling terpenting segera komunikasikan, segera infokan, gitu. Itu ya. Oke Pak Henry, cukup jelas. Jadi pada intinya rezeki nggak bakal ketuker lah ya.
Tuker. Soalnya udah ditentukan juga gitu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Gimana Pak Henry kira-kira mau menanggapi nggak nih? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Nah, ini ada dari Nur Faizah. Pak, kalau pengen ikut SLC tapi suami belum ngizinin gimana, Pak? Oh, harus izin suami kalau istri. Harus izin suami. Itu mutlak itu. Jadi kalau istri mah milik suami. Ah, tapi jelaskan dulu sama suami. Ketika ikut SLC, nanti dampaknya itu berdasarkan fakta di lapangan, nanti istri itu makin sayang sama suami, makin makin semangat dalam melayani suami. Kenapa? Karena ada pendidikan Qurani. Ya lebih berdasar, lebih bagus itu suami istrinya ikut ajak berarti suaminya gitu. Jadi berikan alasan syar'i, alasan yang tepat dengan lembut tentunya, dengan lemah lembut, tidak memaksa sama istri. Tapi suami kekeh, tidak boleh. Ya berarti belum. Nggak apa-apa, insya Allah itu justru eh, apa namanya taat antara istri ke suami bagian dari pembuka pintu rezeki insya Allah. Tapi jelaskan dulu ke suami kalau perlu ajak dulu suaminya. Jelaskan eh, jelaskan dulu sama suaminya gitu terkait dengan dahsyatnya SLC. Belum belum tahu ya SLC bagi teman-teman misalnya pengen ikut karena belum tahu ya. Berarti gini, SLC itu kegiatannya satu kita berkumpul dengan para ulama ya, para tokoh agama, penghafal Al-Quran, santri-santri, anak yatim piatu. Apa yang dilakukan di dalamnya selama 3 hari kita total beribadah sama Allah. Tahajud bersama, sholat hajat, kemudian berzikir gitu ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif yang itu dipanjatkan kepada Allah untuk dibukakannya pintu rezeki buat kita. Masa sih suami tidak mengizinkan ya untuk itu ya. Jadi jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan positif di SLC itu akan menjadi lebih baik hidup kita dekat dengan Allah dan pertolongan Allah bisa makin dekat lah gitu. Atau istilahnya menjemput pertolongan Allah. Nah itu jelaskan tuh sama suami tuh biar nanti suami juga ikut dan jelaskan juga banyak wasilah dari ikut SLC ini seperti saya misalnya nih ya, alhamdulillah 3 bulan pertama di Best Corporation takdir Allah yang maha kuasa ya, terima kasih ya Allah, eh, 50 juta lunas utang 3 bulan pertama Bis Corporation. Itu wasilah dari ikut SLC pertolongan yang dari Allah akan mendapatkan apa namanya sulayah tasib ya, rezeki yang tidak sangka-sangka. Saya 50 juta, ada teman saya yaitu Ustadz Ajis itu 1 miliar 99 hari. Kalau hanya mengandalkan jualan tanpa mendoa sama Allah, ya mungkin tidak sedahsyat itu ya, sampai 99 hari 1 miliar gitu. Ah, nah itulah banyak keajaiban-keajaiban. Makanya memang teman-teman ikut saja lah, ikut saja. Ikut saja kalau kalau suami tidak mengizinkan, eh, lobby dengan penuh cinta suaminya, apalagi kalau suaminya ikut terlibat. Gitu ya. Oke, Pak Henry. Nah, jadi kalau untuk SLC, kalau bisa sih harus dicoba sekali gitu. Karena memang rata-rata para peraihan itu yang udah meraih motor mobil tuh rata-rata pasti pernah ikut SLC. Bahkan ada yang rutin. Itu kalau bisa Oh iya cobain benar. dulu sekali. Benar, memang SLC ini tidak sekali. Pak Haji Febrian sampai mengungkapkan 16 kali ikut SLC, masalah belum selesai, apa nanti uangnya akan saya kembalikan katanya kan. Apa namanya? Eh kan ada pendaftarannya di situ ya. Nah, akan Ya, dikembalikan. Saking apa itu tuh sebetulnya itu motivasi. Motivasi buat kita bahwa keajaiban itu akan datang. Maka perlu istiqomah ikut SLC itu perlu gitu. Apa sih yang enggak ya? Jadi langit dan bumi punya Allah gitu ya. Kalau kita minta sama Allah dipandu oleh para ulama, kita memohon sama Allah di keheningan malam, itu insya Allah dikabul sama Allah. Gitu. Jadi harus ikut SLC ya. Teman-teman yang saat ini belum ikut SLC, ikut SLC ya. oke gitu. Bahkan dari owner Base Corporation Syariah pun menjamin gitu ya, Pak ya. Jangan gitu luar biasa. Gitu. Ya. Nah, kira-kira gimana nih buat Bapak Ibu ada pertanyaan lagi?
pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kang, bukunya yang tadi apa namanya? Oh, bukunya kitab. Saya ini kan ya dia apa namanya diolah gitu ya, diterjemahkan. Saya apa namanya menggabung-gabungkan. Tapi yang gini, yang ini saya akan share di grup. Nanti materi berikutnya saya akan tambahkan lagi. Jadi saya memadukan gitu ya, memadukan hal yang berat menjadi ringan dari kitab, dari buku, dari apa dipadukan biar lengkap nantinya ya, biar lengkap. Nanti setelah itu saya share, saya sampaikan. Dan itu karena memang materi syariah itu banyak banget ya gitu ya. 3 SKS lah kalau di kampus itu. Bayangkan teman-teman, ini gabung di Base Corporation. Teman-teman kalau tahu syariah, ahli dalam syariah nanti ya, tahu istilah-istilah nanti. Tapi materinya saya sampaikan secara bertahap, ya. Nanti materi yang inti, ya materi yang sudah ya yang inti yang tentang yang 12 poin itu, lalu kemudian juga tentang dalil-dalil. Saya tadi tidak menyampaikan dalil ya, agak lupa tadi ya tentang al aslu fil muamalatil ibahah yang tadi itu. Nanti saya akan berulang-ulang ya saya sampaikan plus tambahan berikutnya. Nanti materinya biar mantap. Kalau saya nggak lupa ya gitu ya, ingetin aja. Saya kirim di grup tuh materi yang tadi tuh, biar teman-teman bisa baca. Nah, pertemuan nanti next ya, saya tambah lagi materinya biar teman-teman terus dan pada akhirnya tidak hanya menjadi seorang pembisnis tetapi juga paham sebagai seorang yang ahli syariah termasuk istilah-istilah syariahnya gitu ya. Boleh gitu nggak, boleh nggak, Pak Raka, boleh nggak nih gitu nih polanya nih Boleh, boleh aja Pak Henry. gitu Silahkan. ya. Ya biar biar ini biar apa namanya, kalau dalam bahasa kerennya itu ada frame of reference, ada field of experience. Kalau frame of reference berarti apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan dengan referensi yang jelas, ya, bersanad, ada menyampaikan dalil-dalil dan juga keterangan-keterangan para ulama, hasil dari para penelitian, itu frame of reference. Kemudian field of experience, pengalaman-pengalaman kita selama kita bergabung di Base Corporation nanti akan menemukan hal-hal baru dari pengalaman-pengalaman kita. Kalau dipadukan antara frame of reference sama field of experience, itu akan sangat dahsyat sekali tuh, gitu. Apa namanya, rasa percaya dirinya akan meningkat. Nah, yang kemudian ada tarbiyatul ruhi, tarbiyatul akli, tarbiyatul jasad. Tarbiyatul ruhi itu SLC ya. Tarbiyatul akli, ya ini kegiatan ini memperkaya wawasan. Tarbiyatul jasad, konsumsi produk-produk Base Corporation. Dengan apa? Menjadi mitra yang cinta terhadap produk-produknya. Ya, maka konsumsi produknya. Saya masih terus aja punya produk-produk kayak gini. Terus aja konsumsi. Kenapa? Karena cinta produknya gitu ya. Gitu. Jadi ini akan menjiwai diri kita, menjiwai. Jadi bisnis itu betul-betul merasakan apa sense of belonging, rasa rasa kepemilikannya kuat. Kalau kita punya rasa kepemilikan yang kuat, sense of belonging atau sense of responsibility, itu masya Allah akan beda percaya diri ketika kita menyampaikan ke calon mitra kita. Apa tenaganya gede gitu, tenaganya kuat gitu. Maka penting nih teman-teman jangan sampai layu sebelum berkembang. Jangan sampai lesu ya gitu, tetap semangat walaupun sampai jam berapapun siap bismillah karena kita ini adalah sedang berjihad gitu. Wah, berjihad apa ya maksudnya? Berjihad tuh luas ya pembahasannya. Ya nanti bertahap lah kita apa namanya? Sedikit kita dalam diskusi lah gitu ya. Jihad itu tidak hanya berperang bertempur ya. Ini juga kita berjualan, berbisnis seperti ini juga bagian daripada eh, jihad ya gitu. Oke. Oke, nah ini untuk SLC tempatnya di mana nih? Pak Henry Oh, nih kalau biasanya. SLC itu SLC di Jogja ada kan? Jadi yang pusat itu pertama di Bandung ya, di Kabupaten Padalarang, eh, Bandung Barat. Padalarang, di Padalarang, Kabupaten Bandung. Di Padalarang, tempatnya di pesantren Miftahul Ulum. Miftah itu kunci, al ulum itu
ilmu itu cocok banget SLC dengan pesantren Miftahul Ulum membuka cakrawala ilmu pengetahuan ya. Miftah itu kunci, Miftahul Ulum. Al-ulum tuh ulama jamak lagi ya. Banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan nanti di SLC itu. Bahasan juga ada ulum. Dan miftah itu adalah kunci. Kunci kebahagiaan, kunci ilmu, kunci segalanya yang membuat hidup kita menjadi berkah dan terang benderang. Miftahul Ulum. Jadi pas teman-teman datang ke pesantren Miftahul Ulum, lalu akan bertemu dengan para ulama, para tokoh agama, ada pesantren di situ, ada anak yatim piatu di situ, nanti kita luar biasa lah dilingkari dengan pegunungan kapur. Kemudian airnya itu air yang jernih, yang tidak pernah surut atau tidak pernah tidak ada. Jadi yang namanya di Miftahul Ulum, airnya itu terus mengalir, tidak dipenat sih bahasa Sunda nama. Tidak ditutup, mengocor terus secara alami. Itu keberkahan dari pesantren Miftahul Ulum. Ada SLC-nya, ada pesantren penghafal Al-Quran di situ. Jadi teman-teman wajib ikut deh, biar bisa merasakan nikmatnya, dahsyatnya suasana pegunungan Batu Kapur ya dan ibadah di sana Masya Allah. Itu. Oke, jadi gitu Bapak Ibu terkait SLC ya. Tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Henry. Jadi kalau bisa harus wajib cobain ikut SLC gitu. Minimal sekali dulu aja. Insya Allah pasti nanti bakal kerasa manfaatnya, bakal kerasa perubahannya gitu. Oke, jadi itu aja. Berhubung pertanyaannya belum atau nggak ada yang nanya lagi nih. Iya. Oke, gitu aja Pak Henry. Terima Ya, kasih untuk masukannya, untuk materinya.